better and more quality than before. Especially if you are talking about the last 5-6 years. Also, as I said, East Asia, they have some teams like your Indonesia, good team. They invest a lot of in the football. Normally, it's not possible during the night. Something happen, but it takes time, and this time will come very soon. Gagal menang lawan timnas Indonesia, pelatih Cina bisa langsung dipecat. Jayo, ini队加油，3比0。国足加油，国足必胜！国足加油哈，中国队必胜！中国队加油！我喜欢中国。 Masyarakat Cina akui kehebatan timnas Indonesia hingga dukung permalukan negaranya sendiri dengan skor telak. Indonesia, East Asia football last 5 years, maybe not, but in the last 5 years it's going up. You have Indonesia, you have Vietnam, you have Thailand. Pelatih Cina sebut timnas Indonesia rasa Eropa. Gagal menang lawan timnas Indonesia, pelatih Cina bisa langsung dipecat. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, berada dalam tekanan setelah menelan 3 kekalahan beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, akan menghadapi laga penentuan nasib melawan timnas Indonesia. Ivankovic sejauh ini sudah bertugas dalam 7 pertandingan bersama tim Dragon. Hasilnya, dia hanya mampu mempersembahkan 1 kemenangan, 2 kekalahan, dan 4 kali kalah. Kondisi ini tentu membuat Federasi Sepak Bola Cina, CFA, harus segera mengambil langkah strategis. Media asal Cina, Sohu, memberikan sorotan khusus pada pertandingan melawan Indonesia kali ini. Bahkan, mereka memberikan judul yang cukup keras bahwa kekalahan melawan skuad Garuda membuat posisi pelatih kepala Branko Ivankovic terancam. Tim sepak bola nasional melawan Indonesia harus menang, jika tidak menang Ivan atau akan langsung turun pangkat, tulis Sohu. Masih dalam sumber yang sama, pelatih berusia 70 tahun ini dinilai cukup beruntung karena masih dipertahankan. Namun, pertandingan timnas Indonesia bisa jadi laga penentuan untuk nasibnya di kursi kepelatihan Cina. 3 kekalahan di babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tentu bukan hasil yang baik. Sementara itu, tumbang di depan supporter sendiri akan membuat Cina semakin terpuruk di klasemen. Meskipun tim pelatih Ivan untuk sementara waktu bertahan, tetapi jika tim tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan dalam pertandingan kandang melawan Indonesia, yaitu menang, maka ia masih menghadapi krisis pemecatan. Faktanya, Ivan sendiri sangat paham dengan situasi tim dan dirinya sendiri, lanjutnya. Sementara itu, tim Cina dalam kondisi yang baik untuk menantang Indonesia. Bahkan, semua pemain dalam kepercayaan diri tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal. Dari sisi pemain, mereka hanya memasang target menang dan imbang bukan lagi pilihan saat ini. Salah satu pemain internasional mengatakan, pertandingan berikutnya melawan Indonesia, kami tidak punya jalan lain selain menang. Tidak ada hasil imbang, hanya harus menang adalah suara yang sama dari banyak anggota tim, tegas pemain timnas Cina. Sohu menilai bahwa kemenangan atas Indonesia bukan hal yang mudah saat ini. Pasukan Shin Taeyong dalam 3 pertandingan belum pernah terkalahkan. Selain itu, skuad Garuda mengincar kemenangan perdana di ajang ini setelah harus puas bermain imbang saat melawan Bahrain. Meskipun memiliki keinginan kuat untuk menang, Cina tetap perlu waspada terhadap Indonesia. Saat ini, tim ini memiliki 13 pemain naturalisasi, dan sebagian besar pemain ini berasal dari negara-negara Eropa seperti Belanda, dan beberapa pemain bahkan telah berada di klub Liga Eropa untuk memainkan peran utama.
Tiga hasil imbang Indonesia secara beruntun di 3 putaran pertama turnamen ini bukan karena faktor keberuntungan semata, tutup media tersebut. Masyarakat Cina akui kehebatan timnas Indonesia hingga dukung permalukan negaranya sendiri dengan skor telak. Masyarakat Cina akui kehebatan timnas Indonesia. Mereka bahkan mendukung pasukan Garuda untuk permalukan timnas Cina dengan skor yang telak. Dukungan itu bukanlah tanpa alasan. Sebab, melihat hasil 3 pertandingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, kedua tim memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Timnas Indonesia kendati masih duduk di posisi kelima klasemen grup C, namun anak asuh Shin Taeyong belum terkalahkan. Jai Itzes dan kolega tercatat meraih 3 hasil imbang atas Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Di sisi lain, timnas Cina tampil dengan sangat buruk dalam 3 laga terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Naga, julukan timnas Cina, tercatat meraih 3 kekalahan atas Jepang, Arab Saudi, dan juga Australia. Melihat statistik tersebut, salah satu media asal Cina, 163.com, bahkan menyebut persentase peluang timnas Cina mampu meraih kemenangan atas timnas Indonesia hanya 30%. Sedangkan 30% lagi, laga diprediksi akan berakhir imbang. Lalu, 40% lainnya menunjukkan Cina berpeluang kalah akan timnas Indonesia. Peluang timnas sepak bola mengalahkan Indonesia hanya 30%, peluang imbang 30%, dan peluang Indonesia mengalahkan tim sepak bola nasional di kandang kami mencapai 40%, tulis media 263.com dikutip Okezone, Senin, 14 Oktober 2024. Lebih dari itu, media tersebut juga menyoroti banyaknya pemain naturalisasi timnas Indonesia. Mereka menyebut para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berkarir di Eropa ini membuat kekuatan kedua tim menjadi sangat timpang. Indonesia memiliki 13 pemain naturalisasi yang sebagian besar berasal dari Eredivisie, termasuk banyak pemain utama Eredivisie. Siapakah di antara pemain Cina saat ini yang bisa mendapatkan pijakan di Eredivisie? Tulis 163.com. Bukan hanya media setempat, masyarakat Cina juga memprediksi timnas negaranya akan kalah dari timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh para pendukung timnas Cina di berbagai platform media sosial. Indonesia mempunyai kekuatan untuk mengatakan hal tersebut, menang dari timnas Cina, tulis salah seorang netizen Cina. Indonesia mungkin lebih kejam dari Jepang, tim nasional sepak bola Cina akan kalah 8-0, kata netizen yang lainnya lagi. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus timnas Cina sendiri akan digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Cina pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menarik untuk menyaksikan penampilan skuad Garuda untuk meraih 3 poin pertamanya. Pelatih Cina sebut timnas Indonesia rasa Eropa. Pelatih timnas Cina Branko Ivankovic menyebut timnas Indonesia memiliki karakter seperti tim Eropa lantaran kini diperkuat sejumlah pemain naturalisasi. Ivankovic yang berusaha meraih poin perdana bersama Cina di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang laga ini, Ivankovic sudah mempelajari karakter pemain-pemain timnas Indonesia. Dalam pandangan Ivankovic, timnas Indonesia dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi membuat skuad Garuda punya karakteristik tim Eropa. Pada laga lawan Bahrain, 10 dari 11 pemain yang tampil di tim inti adalah pemain naturalisasi. Banyak pemain dari tim lawan merupakan pemain naturalisasi dari Eropa. Skill dan taktik mereka juga lebih terasa Eropa dibanding tim Asia. Kami juga harus menganalisis karakter mereka dan memperkenalkannya pada pemain kami, ucap Ivankovic seperti dikutip dari Sohu. Ivankovic pun sudah menyiapkan strategi untuk para pemain timnas Cina guna meredam pola permainan timnas Indonesia yang sudah menempa banyak pengalaman di sepak bola Eropa. Kami harap pemain kami bisa menunjukkan pressing yang agresif dan bisa bermain efektif, tutur Ivankovic. Timnas Cina menelan kekalahan beruntun di 3 laga awal. Mereka hanya bisa mencetak 2 gol dan kebobolan 12 gol. Sedangkan timnas Indonesia punya 3 poin di tangan. Skuad Garuda selalu bermain imbang di 3 laga yang telah dilalui.
Dua tim teratas grup C bakal lolos ke Piala Dunia. Sedangkan dua tim peringkat 3 dan 4 bakal melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.